Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam, Mbak Kirana. Silakan duduk, Mbak. Ini tadi dari mana, Mbak Kirana? Dari kantin. Oh, dari kantin. Ya, udah sarapan di kantin sama Am? Sudah. Oh, udah. Berarti udah kenyang ya, Mbak Kirana ya? Alhamdulillah. Ya. Ini Mbak Kirana, Pak Fajar mengajak Mbak Kirana untuk ngobrol-ngobrol di ruang ini agar nyaman ya dan tenang. Ya. Jadi juga Mbak Kirana tidak malu sama teman-temannya itu. Kenapa itu Mbak Kirana gitu ya? Apa ya? Kita ngobrol-ngobrol aja. Mbak Fajar itu cuma pengen tanya benar apa enggak. Jadi Pak Zam itu guru agama kamu itu melaporkan ke Pak Fajar bahwasanya kamu itu pas pelajaran agama itu usil sama Mbak Anggun dan juga sering minta izin untuk ke toilet bolak-balik. Apa benar, Mbak? Enggak kok Pak, Anggun sudah mulai. Oh, jadi Mbak Anggun yang mulai. Mbak Anggun atau Mbak Kirana yang mulai? Anggun. Oh iya, jadi Pak Fajar itu mau menanyakan. Jadi Pak Fajar itu senang kalau Mbak Kirana itu jujur sama Pak Fajar. Jadi semua orang itu pasti pernah berbuat salah ya Mbak ya. Itu jadi Mbak Kirana itu jujur aja sama Pak Fajar. Benar. Mbak Kirana usil dan juga sering ke toilet. Iya Pak, itu benar. Oh iya. Mbak Kirana sering bolak-balik ke toilet sama usil sama Mbak Anggun ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kira-kira kenapa Mbak Kirana kok sering mengganggu Mbak Anggun terus sering bolak-balik ke toilet itu kenapa? Karena saya bosan di kelas. Oh, jadi sering bosan di kelas terus sering bolak-balik ke toilet juga itu kenapa? Soalnya saya merasa lapar. Oh, salah. Jadi bosan itu karena lapar ya, gitu. Terus tidak bisa fokus ke pelajaran Pak Zan. Tidak bisa. Oh, jadi tidak bisa. Jadi karena lapar itu Mbak Kirana jadi tidak bisa fokus ke pembelajarannya Pak Sofri Zandani gitu ya Mbak Kirana ya. Nah, kira-kira mungkin ada solusi nggak dari Mbak Kirana agar besok ke depannya itu Mbak Kirana bisa fokus terus tidak mengganggu usil kepada temennya gitu? Saya harus makan sarapan. Oh, sarapan ya, sarapan di rumah dulu ya. Oke, jadi Mbak Kirana harus sarapan dulu dan bangun lebih pagi. Ya toh tadi Mbak Kirana sampaikan jadi bisa sarapan dulu di rumah. Gitu ya Mbak Kirana ya. Oke, kira-kira Mbak Kirana dengan usul ke temennya terus tidak mendengarkan Pak Zam pada saat pelajaran itu bertentangan nggak dengan keyakinan kelas kita? Ya Pak, saya salah karena pernah mengganggu teman saya dan sering bolak-balik ke toilet. Oke ya, berarti Mbak Kirana sudah tahu ya jika apa yang dilakukan Mbak Kirana itu bertentangan dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas kita adalah mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Oke, nah kedepannya nih Mbak Kirana agar tidak terjadi hal seperti ini, apa yang harus dilakukan Mbak Kirana besok? Sarapan di rumah, saya bangun pagi. Oke, sarapan di rumah sama bangun lebih pagi. Oke, nggak apa-apa. Berarti Pak Fajar di besok Mbak Kirana sudah harus sarapan dulu, terus sehingga bisa fokus ya ke pelajarannya di pelajaran pagi Pak Zam. Itu ya. Nah, Pak Fajar senang Mbak Kirana sudah tahu jika Mbak Kirana salah dan sudah bisa tahu solusinya. Besok Mbak Kirana harus sarapan dulu. Nah, Pak Fajar berharap dengan peristiwa ini Mbak Kirana dapat pembelajaran yang benar. Nah, itu ya Mbak Kirana ya. Ya Pak. Ya, silahkan kembali ke kelas Mbak Kirana. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas Ilmu, silakan duduk Mas. Ya. Duduk di sini nggak apa-apa. Ini tadi dari mana Mas Ilmu? Dari kantin. Dari kantin ya Mas Ilmu ya. Ya. Oke, sudah jajan, sudah makan. Oh, berarti sudah kenyang ya Mas Ilmu ya. Oke ya,
nggak apa-apa ya, mohon maaf Pak Fajar mengajak Mas Ilmu ke laboratorium komputer ini ya, ngobrol-ngobrol biar nyaman dan tenang gitu ya Mas Ilmu ya. Ya. Oke, Pak Fajar itu cuma mau menanyakan Mas Ilmu, apa benar tadi dari ketua kelas itu menyampaikan kepada Pak Fajar bahwasanya Mas Ilmu membawa HP ke sekolah. Iya. Oh, jadi Mas Ilmu benar membawa HP ke sekolah ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi semua orang itu pasti pernah berbuat salah ya Mas Ilmu ya. Tidak hanya Mas Ilmu yang pernah mungkin membawa HP, padahal kan tidak boleh yang membawa HP. Terus tidak hanya Mas Ilmu yang pernah melakukan kesalahan. Jadi Pak Fajar senang kalau Mas Ilmu bisa jujur ke Pak Fajar. Nah, terus kenapa Mas Ilmu tadi kok membawa HP ke sekolah? Untuk menemui orang tua biar dijemputnya sesuai jadwal. Oh, jadi Mas Ilmu biar dijemput gitu ya menghubungi. Terus tadi ada laporan juga Mas Ilmu waktu pelajaran juga mengeluarkan HP. Ini mau nunjukin game ke teman. Oh, mau menunjukkan game ke teman gitu ya. Nah, kira-kira nih Mas Ilmu kalau untuk permasalahan Mas Ilmu tadi kan biar dijemput orang tua gitu ya. Ya. Kira-kira ada solusi lain nggak biar orang tua itu bisa menjemput pas Mas Ilmu sudah pulang? Ada. Apa coba Mas Ilmu? Memberikan jadwal kepada orang tua. Oh, memberikan jadwal ya sama orang tua. Nah, jadi kalau memberikan jadwal kan berarti nanti orang tua Mas Ilmu bisa tahu ya jam pulangnya Mas Ilmu. Iya. Itu jadi dengan Mas Ilmu tidak membawa HP ke sekolah, kira-kira nanti Mas Ilmu konsentrasinya gimana pas pelajaran? Baik apa enggak? Iya. Kalau nggak bawa HP, baik apa enggak konsentrasinya? Baik. Nah, gitu. Jadi tidak terpancing toh untuk menunjukkan game tadi. Pada waktu menunjukkan game, bisa saja nanti Mas Ilmu tidak memahami materi, gitu ya. Oke, nah sekarang Mas Ilmu kira-kira nih, tadi kan Mas Ilmu membawa HP ke sekolah itu bertentangan nggak dengan keyakinan kelas kita? Iya. Iya, apa? Harusnya apa yang harus dilakukan Mas Ilmu? Tidak membawa HP ke sekolah ya. Nah, itu. Nah, kedepannya nih Mas Ilmu biar Mas Ilmu tidak membawa HP, apa yang harus dilakukan Mas Ilmu? Biar orang tuamu bisa menjemput tadi. Memberikan jadwal. Nah, berikan jadwal ya. Terus apalagi? Jadi setiap pagi Mas Ilmu bisa mengingatkan ke orang tuamu agar bisa menjemput sesuai dengan jadwal yang sudah kamu berikan tadi. Ya, itu ya Mas Ilmu ya. Oke ya, baik Mas Ilmu. Semoga dengan peristiwa ini Mas Ilmu bisa mengambil pembelajaran yang bermakna. Ya. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas ya Mas Ilmu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana. Saya akan memberikan tanggapan atas cara Pak Fajar dalam menangani permasalahan yang saya hadapi. Menurut saya, model penanganan yang Pak Fajar lakukan sangat baik. Karena saya menjadi terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Pak Fajar juga tidak marah, tetapi memberikan pertanyaan yang membuat saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga menjadi sadar bahwa apa yang saya lakukan itu merugikan saya sendiri dan orang lain. Saya juga menjadi lega karena sudah menemukan solusi sehingga tidak akan saya ulangi kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Pak Fajar. Pertama, saya merasa takut karena dipanggil untuk menemui Pak Fajar karena saya melakukan kesalahan. Tetapi saat berdiskusi dan setelah berdiskusi dengan Pak Fajar, saya merasa lega karena bisa menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Saya juga bisa menemukan solusi agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Menurut saya, penanganan yang dilakukan oleh Pak Fajar seperti ini menjadikan saya merasa lega dan bisa menyadari kesalahan saya. Saya juga bisa menemukan solusi saya sendiri sehingga tidak akan saya ulangi kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.